Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TIK Radio, kami akan membuat video tentang perjalanan sebuah sejarah radio. Bayangkan hidup tanpa radio. Tidak ada siaran berita pagi, tidak ada musik yang menemani perjalanan, dan tidak ada suara penyiar yang akrab di telinga. Namun, jauh sebelum internet dan media sosial hadir, radio pernah menjadi teknologi yang paling revolusioner di dunia. Perjalanan radio dimulai pada akhir abad ke-19. Saat itu, para ilmuwan memulai menemukan cara mengirimkan sinyal tanpa kabel. Salah satu tokoh pentingnya adalah Guglielmo Marconi, yang pada tahun 1895 berhasil mengirimkan sinyal radio jarak jauh. Penemuan ini mengubah cara manusia berkomunikasi. Pesan yang sebelumnya membutuhkan kabel atau pengiriman fisik, kini dapat dikirim melalui gelombang udara. Pada awal abad ke-20, radio mulai digunakan untuk kebutuhan militer dan komunikasi kapal laut. Salah satu peristiwa yang membuat radio semakin penting adalah tenggelamnya RMS Titanic disaster. Sinyal radio SOS dari kapal tersebut membantu proses penyelamatan korban. Sejak saat itu, dunia menyadari bahwa radio bukan lagi sekedar teknologi eksperimen, tetapi merupakan alat komunikasi yang sangat vital. Memasuki tahun 1920-an, radio mulai masuk ke rumah-rumah masyarakat. Stasiun radio bermunculan di berbagai negara, menyiarkan berita, musik, drama, hingga pertandingan olahraga. Pada masa ini, radio menjadi pusat hiburan keluarga. Orang-orang yang berkumpul di ruang tamu untuk mendengarkan siaran favorit mereka. Di Indonesia sendiri, perkembangan radio dimulai pada masa kolonial Belanda. Kemudian setelah kemerdekaan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI pada tahun 1945. Radio saat itu memiliki peran besar dalam menyebarkan informasi perjuangan dan memperkuat persatuan bangsa. Pada era Perang Dunia Kedua, radio menjadi alat propaganda dan penyebaran informasi yang paling kuat. Pemerintah menggunakan radio untuk menyampaikan berita perang, pidato pemimpin negara, dan membangun opini masyarakat. Namun, di sisi lain, radio juga memberi sebuah harapan. Suara dari penyiar radio mampu menghubungkan masyarakat di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Memasuki tahun 1950 hingga 1970-an, radio berkembang semakin modern. Muncul radio transistor yang ukurannya kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Jika sebelumnya radio hanya ada di rumah, kini orang bisa mendengarkan musik di jalan, di pasar, bahkan saat ketika bekerja. Musik populer juga berkembang pesat berkat radio. Banyak penyanyi dan band terkenal dikenal masyarakat melalui siaran radio. Namun, ketika televisi mulai populer, banyak orang yang mengira radio akan menghilang. Asumsinya sederhana, kalau orang bisa melihat gambar sekaligus mendengar suara, mengapa masih membutuhkan radio? Tetapi kenyataannya berbeda. Radio justru bertahan karena memiliki keunggulan yang unik. Radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas yang lain. Tidak membutuhkan perhatian visual secara penuh. Murah, praktis, dan cepat. Di era 1990-an hingga awal 2000-an, radio FM menjadi sangat populer. Program musik, talk show, hingga siaran interaktif membuat pendengar merasa dekat dengan penyiar favorit mereka. Kemudian internet datang dan kembali mengubah dunia komunikasi. Muncullah podcast, streaming musik, dan radio online. Banyak yang kembali memprediksi radio akan mati. Tetapi prediksi itu tidak sepenuhnya benar. Radio memang berubah bentuk, tapi fungsinya tetap akan ada. Kini siaran radio dapat didengar melalui aplikasi, website, bahkan sosial media. Beberapa stasiun radio juga bertransformasi menjadi platform digital yang menghadirkan video, podcast, dan juga konten interaktif. Perjalanan radio menunjukkan satu hal yang penting. Teknologi yang mampu beradaptasi akan tetap bertahan. Dari gelombang sederhana ciptaan para ilmuwan, radio berkembang menjadi media yang menemani perang, perjuangan kemerdekaan, hingga hiburan keluarga pada era digital saat ini. Terima kasih, itu saja dari kami. Dari masa lalu hingga masa kini, radio bukan hanya alat komunikasi. Radio adalah bagian dari sejarah peradaban manusia. Terima kasih.